yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus pada firman-firman Allah yang dikemukakan di surat yang lain, bahwa Al-Quran ini ada 4 mushaf. Satu kitabnya adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Semuanya itu adalah mengandung petunjuk bagi kaum-kaum dahulu. Seperti Zabur. Zabur adalah petunjuk, sebagai petunjuk di zamannya Nabi yang menerima kitab Zabur. Terus Taurat di waktu itu zamannya Nabi yang menerima kitab Taurat. Terus Injil sama, Al-Quran sama. Jadi di sini diterangkan di surat Al-Maidah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimas tuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wa khshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi kitab yang diturunkan kepada Anbiya itu sebagai petunjuk yang harus disampaikan kepada semua kaumnya, pengikutnya. Berupa apa petunjuk ini? Berupa bahasa Arab. Kadang kita itu fanatik kepada orang Arab. Ini tak logikakan. Kalau memang yang pandai bahasa Arab, yang di Arab Saudi semuanya akan pandai berbahasa Arab, tahu bahasa Arab. Tapi belum tentu paham kepada petunjuk Allah yang diberikan kepada para anbiya-nya masing-masing. Cuman bisa bahasa Arab, tapi belum tentu paham kepada petunjuknya. Apa yang dijadikan satu menjadi mushaf adalah Al-Quran. Belum tentu paham. Seandainya orang yang berbicara bahasa Arab itu paham kepada petunjuk Al-Qurannya, kemungkinan besar yang bisa Arab, yang di Saudi Arabia menjadi kiai semua kalau turun ke sini. Fakta dan kenyataan, orang Arab itu tidak semuanya paham kepada petunjuk Al-Qurannya. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasanya orang Arab. Di sini bahasanya masing-masing yang harus kita pelajari Al-Qurannya dengan bahasa kita sendiri.
yang harus kita memahami bagaimana petunjuk Allah untuk menuju kepada aslinya. Karena di dunia ini adalah hidup kita adalah kepalsuan, cuman sementara saja di dalam permainan dunia. Cuman pada hakikat kita yang khalidina fiha, di yaumul akhirah. Jadi hari nanti akhirat yang akan kekal selamanya, tidak akan mati-mati. Cuman kita supaya selamat besok dari pertanggungjawabannya, yang kita dari mana, untuk apa, dan mau kemana, itu yang harus kita betul-betul pelajari. Singkatnya, kita dari Allah untuk apa menjalankan amanah, kita pulang kepada Allah roji'un. Makanya apabila ada orang yang sudah meninggal, bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah yang harus kita pelajari untuk menuju yang sebenarnya, supaya kita tidak tersesat pulang ke kampung halaman kita yang asli. Yang di sini cuma sementara. Nah, tatanannya pada Al-Qur'annya itu dijelaskan di Fatihah setelah dipelajari, karena para ulama, para anbiya, semuanya pemikirannya oleh Allah itu tidak sama, memikirkan caranya untuk pulang kepada Allah. Pemahamannya berbeda. Tapi kalau Al-Qur'annya itu jelas, sadaqallahul adzim, tidak bisa dibanding-bandingkan. Cuman pemikirannya itu tidak sama di antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita kutip dari Al-Fatihah, di sini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, ibaratkan ini adalah perjalanan. Perjalanan apa yang harus kita pelajari? Adalah pelajaran alam fikir yang menuju ilahi. Di dalam kita menghadapnya, apakah sudah betul-betul dalam sholatnya ini wajjahtu wajhiya lilladzi? Apakah kita itu sudah betul-betul menghadap kepada Zatnya? Ini adalah perjalanan alam fikir di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tidak ketemu di dalam kita menyembahnya, di dalam kita memohon kepada yang punya segalanya tanpa terkecuali, kira-kira bisa enggak kita meminta? Seperti ini. Nah, kita ingin memohon sesuatu kepada seorang bos, tapi tidak pernah ketemu dengan bos, tidak pernah tahu dengan bos, tidak pernah berjumpa dengan bos. Kira-kira kita dapat apa? Apakah permohonan kita oleh sang bos diterima? Kan tidak akan diterima karena tidak pernah berjumpa. Nah, makanya dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam perjalanan alam fikir itu betul-betul ketemu dengan zatnya yang disertai dalam Al-Qur'annya harus muttaqin, seperti yang saya tulis tak rangkum. Nah, sini tulisannya dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah perjalanan pikir alam pikir yang pada pikiran kita, yang lewat pandangan, lewat pendengaran, lewat bahasa yang harus kita dengarkan. Terus bagaimana dialognya kita kepada ilahi? Ketemu tidak? Ya, kalau tidak pernah ketemu dengan sang bos, jangan harap kita itu akan diberikan apa yang kita minta. Ini yang harus kita pelajari. Terus kemudian setelah kita paham, makanya didasari kalau dalam Al-Qur'annya langsung turun ke muttaqin.
dari asal wako yang harus kita jaga perjalanan kita supaya selamat, ketakwaan, takut kepada Allah. Penjabarannya banyak sekali. Cuman saya gambarkan yang ibaratkan ini kalau seperti anak kecil yang masih mau berjalan ditata, dituntun, kan harus ada yang menjaga. Perjalanannya dijaga supaya selamat menuju kepada tujuan. Oh, anak kecil ini saya arahkan ke sana. Kan harus dijaga. Kemudian mukminun, percaya diri. Iman ini adalah percaya. Kalau kita larikan kepada syariat thariqah hakikat. Nah, di sini ibaratkan syariat, af'al, muttaqin adalah thariqahnya, mukminun adalah hakikatnya. Kepercayaan pada hati bahwa kita pasti nyampe kepada tujuan dengan menjaga perjalanan kita. Gambarannya sama dengan anak kecil baru belajar berjalan, yang harus kita jaga takut jatuh atau kesandung kakinya atau bagaimana ke jurang, dan mempunyai keimanan, kepercayaan bahwa nanti apabila sudah terjaga akan nyampe kepada tujuan yang akan dituju. Ini perumpamaan dari alam pikir yang kita hadapkan kepada ilahi rabbidatnya dari ucapan. Pertama kan ucapan. Permohonan itu adalah doa. Sampai sholat itu dinamakan doa. Doa itu adalah permohonan. Makanya apabila kita sudah mengerti dengan kun fayakunnya Allah, jagalah bahasa kita. Jangan sembarangan berbahasa. Hati-hati. Dikun. Kalau cuma kun tidak fayakun masih belum masalah. Tapi kalau sudah kun fayakun, karena di basmalahnya dijelaskan Allah Maha Rahman Rahim. Makanya pelajarannya ini diulang-ulang. Belajarlah kita husnudzon, jangan suudzon. Takutnya nanti dikabul doanya kita sendiri. Kalau sudah mengerti pada kun fayakun, ya terjadilah. Kun masih ada di imajinasi kita, ada di alam pikir kita. Jadi, tapi belum terjadi. Yang harus kita jaga adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muttaqin dan mukminunnya. Iman kita kepada Allah. Itu kalau ibaratkan perjalanan dari af'al, syariat af'al jadi pekerjaan yang disertai dengan harus kita menjaga segalanya. Itu banyak, dari bab wudunya harus dijaga, ya, alam pikirnya, segalanya harus bersih dengan hadas-hadas yang ada pada di luar kita. Makanya hadas itu ada dua, hadas asgar yang paling kecil dan akbar yang paling besar. Jadi arti dari asgar itu yang paling kecil, akbar yang paling besar. Kalau sogir kecil, cuman ini yang paling kecil. Apa? Sehingga dalam bab wudunya takut ada air yang akan mencegah di kulit, tidak bisa menembus kulit. Wah, ini luar biasa bab wudunya ini. Kalau kita betul-betul pelajari, makanya dibersihkan dari segalanya di perjalanannya muttaqin wako. Jadi fi'lun madinya kalau kita ambil dari wako, jadi kita harus menjaga perjalanannya, keimanannya yang harus kita jalani supaya selamat nyampe tujuan. Makanya kita jangan sampai meragukan Al-Quran sebagai petunjuk dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini dijelaskan sekali oleh Allah yang harus kita
percayai, imani Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian di surat Al-An'am ayat 154, Summa ataina Musal kitab tamaman 'alal ladzina ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Kemudian kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Kan jelas Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk untuk menemui Tuhannya. Adanya pertemuan dengan Tuhannya, wa Musa taklima. Ya kalau kita tidak menyimpang dengan petunjuknya Allah Al-Quran, itu pasti kun fayakun, akan bisa dialog dengan yang punya. Kayaknya pelajari dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, al-muttaqin dan mukminun. Karena semuanya itu setelah pengelolaan kitab Zabur itu banyak sekali. Ke bawah itu keturunan nabi-nabi tersebut, sehingga Taurat itu dinamakan kaum Bani Israel ya. Zabur, Taurat sampai Injil itu dinamakan Bani Israel. Arti dari Bani itu adalah keturunan Israel, sehingga bangsa Israel. Kalau di sini keturunan Madura, terus Jawa. Jadi sebangsa keturunan yang meneruskan petunjuk Zabur, Taurat sampai Injil itu termasuk dari, kalau tidak salah itu Yakub. Yakub namanya sendiri Israel. Jadi sehingga kitab itu yang meneruskan adalah Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub apa Nabi siapa gitu namanya. Jadi akhirnya dinamakan Bani Israel. Ya sama keturunan Madura kan gitu kalau bahasa kita. Ini keturunan Jawa, ini keturunan Inggris dan sebagainya. Sehingga dinamakan bangsa Bani Israel. Kemudian Al-Isra ayat 2, wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil illa tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Allah. Sebelum basmalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di situ kan menunjukkan saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk itu. Sudah saya jelaskan kemarin. Janganlah kamu berlindung kepada selain Allah. Di situ la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam sholatnya dijelaskan penjelasan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita jangan sampai mempunyai Tuhan baru. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 43,
walaqad ataina Musal kitab min ba'di ma ahlaknal qurun al ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Di zaman itu oleh Allah kaum sebelum Musa jadi dihabiskan atau dibinasakan supaya menjadi mata pelajaran kepada kaum seterusnya. Kerusakan yang kemarin supaya menjadi pelajaran kepada penerus supaya tidak menjadi kerusakan lagi. Jadi kita harus mengambil kebenarannya supaya bisa menyempurnakan kembali. Itu kan tujuan kitab dari Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Qur'annya. Jadi jangan sampai meniru di dalam kerusakan yang menerima kitabnya masing-masing sebagai petunjuk. Maksudnya di situ adalah orang-orang yang mengingkari petunjuk anbiya'nya seperti itu. Kemudian di surat Al-Mu'min ayat 53 dan 54, walaqad ataina Musal huda wa awrathna bani Israilal kitab hudaw wa dzikra liulil albab. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Itu kan jelas itu. Di depan sudah saya ulang-ulang liulil albabnya. Jadi pikiran kita itu harus betul-betul memikirkan sehat, bukan orang gila. Kalau orang gila sudah tidak bisa. Intinya secara syariahnya, secara pandangan kan sudah tidak mau berpikir, berarti akalnya sudah tidak sehat. Hanya di depan itu dijelaskan, ini cuman pengulangan saja biar menemukan bagi orang-orang yang berakal, jadi akalnya yang sehat. Kalau majnun berarti tidak akan bisa berpikir, atau minha. Kalau bahasa Arabnya minha. Kalau di Indonesiakan adalah singting, miring. Ya, itu tidak masuk ke albab, tidak masuk liulil albabnya. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam juga sebagai petunjuk bagi kaumnya. Sama semuanya itu. Di Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 46, wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrah wa atainahu al-Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi minat Tawrati wa hudaw wa maw'idatan lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat,
dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas sekali ya. Jadi kitab Zabur, Taurat, Injil, Taurat yang meneruskan Injil, Zabur yang meneruskan Taurat, Taurat yang meneruskan Injil, Injil yang meneruskan adalah Al-Furqan, Al-Quran. Apa yang harus kita ragukan? Oh, ini sudah jelas sekali firman-firman Allah. Mari kita belajar bersama. Jangan sampai keluar dari petunjuk-petunjuk Allah yang sekarang yang membawa adalah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyempurnakan peraturan Islam di bangsa Arab. Jangan disangka orang Arab itu bisa memahami Al-Qurannya. Ini logikanya, kalau orang yang pandai bahasa Arab bisa memahami Al-Qurannya, otomatis akan menjadi ulama, kiai dan sebagainya. Ya, di situ. Jadi belum tentu. Nah, itu yang harus kita pelajari supaya kita tidak fanatik kepada Arab. Arab itu adalah bahasa bangsa Arab, bangsa Madura. Di situ kitabnya sama, semuanya adalah Al-Quran. Kalau tidak keluar dari Al-Qurannya, ya semuanya bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya bangsa Madura, Indonesia, Inggris dan sebagainya akan diselamatkan oleh Allah bagi orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah pada kesatuannya adalah Islam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.